Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Hanas Sori Arianto. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dari tugas yang sudah diberikan, yaitu tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan pemikiran dari saya hasil memaknai tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, akan saya sampaikan materi lebih lanjut tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid merupakan salah satu indikator terwujudnya merdeka belajar tergambar dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid ini menjadi pelabuhan pamungkas yang harus dicapai melalui berbagai faktor pendukungnya, juga sebagai faktor yang menuntut keaktifan dan kerjasama semua pihak. Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan yang memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan hidup lahir dan batin. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pengertian dan maksud pendidikan tersebut, harus tumbuh pemahaman yang sama di antara guru dan orang tua bahwa pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan, layaknya memahat batu menjadi sebuah patung. Akan tetapi, pendidikan hanya menuntun anak-anak agar tumbuh sesuai kodratnya. Diibaratkan petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih itu. Jika yang ditanam adalah benih jagung, pemeliharaan dan perawatannya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang jagung. Ini artinya guru sebagai pendidik bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang kelak
akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan batin. Sudah jelas kalau yang ini saya berasumsi mempunyai pemikiran bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan itulah sangat penting dan sangat mengandung makna yang luar biasa, terutama untuk kita sebagai guru dan juga siswa atau murid. Kita coba untuk mengulas satu persatu dari filosofi tersebut. Yang pertama adalah tentang guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peranan penting bagaimana membawa para muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan filosofi pendidikan, faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid adalah guru, dan ini merupakan suatu atau faktor, salah satu faktor utama dalam mendapatkan hasil yang maksimal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru itu perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kelima nilai tersebut bisa jadi sudah dimiliki oleh semua guru, tinggal bagaimana menajamkannya dengan terus meningkatkan kompetensi dirinya, misalkan dengan mengikuti kegiatan pelatihan, atau mungkin bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif. Selain itu juga kita ambil contoh, mungkin guru aktif bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, kreatif dalam memilih metode, media, dan membuat bahan pembelajaran, serta pandai mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan pada murid. Sehingga garis besar, guru merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Faktor yang lain atau selain guru juga ada beberapa faktor yang tetap menjadikan satu kesatuan agar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berjalan sesuai dengan aslinya. Yang berikutnya atau faktor yang kedua yaitu tentang lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini secara spesifik itu adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu diperlukan penataan terbaik bagi lingkungan. Penataan tersebut harus dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi. Dan yang ketiga
adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di setiap kelas dan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Kita lihat maksud dari hal yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya dalam hal ini itu guru harus memiliki fungsi kontrol sebagai manajer yang dapat menjalin hubungan baik dengan murid, lebih banyak mengarahkan murid, mengenal berbagai konsekuensi atas tindakan-tindakannya, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, dan menunjukkan keteladanan yang konsisten. Jadi penataan lingkungan ini menjadi salah satu faktor untuk keberhasilan pelaksanaan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, salah satu atau hal lain yang juga perlu kita sikapi yaitu tentang strategi. Yang pertama yaitu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan yang kedua adalah pembelajaran sosial dan emosional. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Lah, dari kedua strategi inilah yang akan nanti dan harus terintegrasi dalam pembelajaran secara eksplisit dalam perencanaan pembelajarannya. Kita kupas satu persatu, apa itu pembelajaran diferensiasi dan apa itu pembelajaran sosial dan emosional. Kita lihat, yaitu yang pertama tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ingat, dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan guru. Yang pertama yaitu kesiapan, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam prakteknya, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus menjadikan 3 aspek tersebut sebagai dasar dalam menentukan konten, proses, dan produk dalam pembelajaran. Dengan begitu, guru harus pandai memilih metode, media, dan bahan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan semua muridnya. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, semua murid akan merasakan bahwa lingkungannya mengundangnya untuk belajar. Semua kebutuhan murid terakomodasi dan murid dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Itulah maksud dari pembelajaran diferensiasi. Berikutnya adalah pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Maksudnya, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa, dalam hal ini guru itu di sekolah, memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran emosional dan sosial ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif.
Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Dan berikutnya, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Inilah sedikit informasi dari saya terkait dengan demonstrasi konstekstual pendidikan berpihak pada murid. Sekali lagi, ini adalah salah satu hasil pemikiran dari saya dan semoga akan memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan bagi kita semua bahwa bukti demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid adalah salah satu bukti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara akan filosofi pendidikan di Indonesia. Dan mungkin masih ada dari rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain yang tentunya mempunyai pemikiran yang lain, mempunyai pendapat yang lain. Itu merupakan suatu hal kebinekaan dalam bangsa Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.